warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ayu Pinasti Gumelar SPD. Saya sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan program studi pendidikan matematika. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan menyuguhkan video praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja di UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan materi deret aritmatika dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia dan teman-teman saya pada hari ini 12 Juni 2023 mendukung uji kinerja UKM PPG Ibu Ayu Pinasti Gumelar SPD. Assalamualaikum, selamat siang. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelas, Bagus, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini semua? Alhamdulillah baik. Ibu lihat Jidan duduk sendiri. Sekretarisnya Cynthia. Masih sakit, saya izin. Ya, kita doakan semoga Rasya yang sedang sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Terus Sadia juga yang izin diperlancar keperluan keluarganya agar pada pertemuan selanjutnya kita bisa belajar bersama-sama lagi. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mempersiapkan kalian terlebih dahulu. Tolong dicek sekitar kalian apa masih ada sampah. Nah, jika masih ada sampah, silakan diambil sampahnya, dibuang dulu ke tong sampah. Baik, kelas sudah bersih, selanjutnya disiapkan dulu buku mata pelajarannya. Buku tulisnya, buku paketnya disiapkan di atas meja, perlengkapan menulisnya juga disiapkan di atas meja. Oke, sudah siap semua? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar apa? Saya Bu. Materi sebelumnya kita belajar mengenal barisan aritmatika, barisan dengan pola bilangan yang tepat. Bagus Fatia, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang barisan aritmatika dengan pola bilangan tetap. Ibu yakin kalian semua juga masih ingat dengan materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu deret aritmatika. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Sebelum kita memasuki materi deret aritmatika, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari deret aritmatika. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian deret aritmatika dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat menentukan rumus jumlah suku pertama suatu deret aritmatika dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang terkait dengan deret aritmatika dengan benar. Nah, selanjutnya selain tujuan pembelajaran, pastinya kalian bertanya nih, apa sih manfaat kita mempelajari deret aritmatika? Nah, apa kegunaannya mempelajari deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari? Aku akan tampilkan video tentang manfaat apa yang akan kita peroleh dalam mempelajari deret aritmatika.
Manfaat barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Tahukah kalian manfaat dari belajar barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menghitung jumlah tabungan. Pernahkah kalian menabung di bank? Misalkan, seorang menabung di suatu bank, pada bulan pertama dia menabung sebesar 50.000, bulan kedua dia menabung sebesar 55.000, dan bulan ketiga menabung sebesar 60.000. Demikian seterusnya. Berapakah jumlah tabungan selama 3 tahun? Barusan kalian sudah melihat video tentang manfaat mempelajari deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu mau tanya, Jidan, apa salah satu manfaat kita mempelajari deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari? Uang inang. Uang apa? Tabungan. Ya betul, jadi itu adalah salah satu manfaat kita mempelajari deret aritmatika. Kita bisa tahu nih jumlah tabungan kita di bank kalau nyampe berapa bulan itu bisa berapa. Itu bisa menggunakan perhitungan deret aritmatika. Nah selanjutnya setelah kalian tahu manfaat mempelajari deret aritmatika, Ibu harap kalian bisa lebih termotivasi untuk lebih serius dalam mempelajari materi deret aritmatika ini, karena ternyata manfaatnya sangat luar biasa sekali. Nah, selain yang ada di video tadi, Ibu mau tanya beberapa hal tentang deret aritmatika. Nah, yang pertama, apakah ada yang pernah melihat bilangan berderet? Pernah Bu, berderet itu berarti berbaris kan? Ya, bukan. Berderet itu berarti berbaris. Hanya beda sedikit. Kalau berbaris itu dipisahkan dengan tanda koma, tapi kalau berderet itu dipisahkan dengan tanda tambah. Atau artinya pada deret aritmatika itu kita akan menghitung bukan suku keberapa, tapi jumlah suku keberapa. Selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih. Jadi barisan dan deret itu bedanya apa? Ada yang tahu? Bu, jika deret itu adalah jumlah suku, maka barisan itu hanya barisan bilangan saja. Sedangkan deret adalah jumlah barisan bilangan. Sip, bagus ini, betul sekali. Jadi kalau barisan itu hanya barisan bilangan saja. Tadi Ibu udah bilang kalau barisan itu hanya dipisahkan oleh tanda koma. Tapi kalau deret itu adalah jumlah, ya. Yang ditanya adalah jumlah suku ke n, seperti itu, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih sebelum kita masuk materi. Selain yang tadi dimanfaat deret, itu masalah tabungan. Adakah dalam situasi kehidupan sehari-hari contoh deret aritmatika yang mungkin kalian ketahui? Ada Bu. Baik, Laila. Misalnya jumlah pertumbuhan virus COVID dihitung dalam setahun. Oke, betul sekali. Jadi kita bisa menghitung pertumbuhan virus COVID nih yang kemarin-kemarin lagi tren lagi, yang akhirnya kita nggak bisa masuk sekolah. Nah, virus itu atau virus dan bakteri itu ternyata pertumbuhannya itu bisa dihitung menggunakan deret. Nah, bisa deret aritmatika, bisa juga kalau pertumbuhannya sangat cepat atau berkali-kali lipat, itu bisa dihitung menggunakan deret geometri. Akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sip, pertanyaan dari Ibu sebagai awal dari memulai pembelajaran sudah Ibu berikan. Selanjutnya, berikut Ibu akan informasikan tentang asesmen atau penilaian yang akan Ibu ambil hari ini. Yang pertama yaitu akan ada penilaian dari segi pengetahuan, akan ada 5 soal pilihan ganda di akhir pelajaran. Lalu penilaian keterampilan Ibu akan ambil saat proses diskusi dan proses presentasi kelompok. Untuk penilaian sikap Ibu ambil juga dengan cara observasi selama kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Nah, setelah penilaian selanjutnya adalah kesepakatan kelas yang harus kalian sepakati. Yang pertama, nah tadi berdoanya sudah keren, sudah hebat, sudah tertib. Yang kedua, tertib saat mendengarkan materi. Nanti Ibu akan menjelaskan dulu sedikit. Yang ketiga, nah kalau ada yang mau tanya juga tolong diacungkan tangannya terlebih dahulu. Lalu izin saat harus ke belakang, aktif saat berdiskusi dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Untuk kesepakatan kelasnya bisa disepakati?
Bisa. Baik, sebelum masuk materi, Ibu akan melakukan pretest ke kalian. Jadi sekarang keluarkan handphonenya, buka aplikasi pembaca barcode-nya, lalu silakan di barcode yang ada di papan tulis. Baik, yang sudah masuk kuisis, silakan langsung dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Di sana ada sekitar 5 soal sebelum kalian memulai materi ini. Oke, untuk pretest gak harus betul semua ya, karena kan ini tes sebelum materi dimulai. Jadi kalian kerjakan sebisanya, semampunya, seingetnya, semaksimal mungkin. Dengan kelompoknya masing-masing, satu kelompok terdiri dari 4 orang ya, biasanya seperti itu kan, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, tapi sebelum kalian duduk dengan kelompoknya, itu akan menyajikan dulu sebuah video permasalahan. Nah, jadi yang pertama itu adalah kalian akan memberikan penjelasan awal dari itu. Dari situ selanjutnya kita melihat video pembelajaran sama-sama, karena hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti diawali oleh video permasalahan yang akan Ibu tampilkan, dan tugas kalian adalah mengamati video pembelajaran tersebut ya. Tadi kalau sudah diamati, Ibu akan nanya nih, apa yang akan kalian temukan di video pembelajaran tersebut. Jadi siap-siap diamati, diperhatikan, nanti Ibu akan tanya beberapa orang yang mengamati video. Selanjutnya, kalau sudah melihat video, kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 nanti di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Setelah itu kalian diskusikan LKPD yang Ibu berikan. Nanti Ibu akan memberikan LKPD, kalian isi dengan baik. Setelah selesai baru kita presentasi. Presentasinya semuanya maju ke depan. Kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan 3 menanggapi. Kelompok 2 presentasi, kelompok 1 dan 3 menanggapi, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, sekarang lanjut ke video pembelajaran. Jumlah murid 3 kata totalnya 480 siswa. Ya, selain kerja, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Ali, mau menambahkan apa? Kebetulan kursi 1.500 kursi. Bagus sekali. Nah, itu senang sekali. Berarti kalian dari tadi mengamati video yang Ibu berikan, ya. Nah, selanjutnya, sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Aku Bu, jadi bagaimana contoh menghitung deret Bu? Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Tadi dari awal udah jelasin kalau barisan itu hanya bilangan yang berbaris seperti itu 1, 2, 3. Tapi untuk deret aritmatika itu adalah jumlah
sehingga rumusnya itu menjadi Sn sama dengan setengah N dikali A tambah UN atau, nah ini dia, atau Sn sama dengan N per 2, di mana N itu adalah suku yang ditanyakan, misalkan jumlah suku ke 10, berarti N nya itu adalah 10. 2A, A itu adalah yang pertama, ditambah N dikurangi 1 dikali B. B itu adalah selisih. Berikutnya itu akan memberikan satu contoh untuk menghitung deret aritmatika. Nah, yang pertama, tentukan jumlah 20 suku pertama deret dari 3, 7, tambah 11, tambah dan seterusnya. Nah, pembahasannya ada di papan tulis. Yang pertama adalah kita harus cari dulu selisihnya. Kita harus cari dulu bedanya dari 3 ke 7, dari 7 ke 11. Nah, itu bedanya berapa? Oke, itu bedanya 4. Sehingga B-nya itu adalah 4. 3 ini disebut sebagai suku pertama. Suku pertama itu disimbolkan dengan A. Nah, selanjutnya kita harus mencari B. B itu adalah selisih. Selisih itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Sehingga selisihnya itu adalah 7 dikurangi 3. Maka B-nya itu adalah 4. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan A-nya 3 dan B-nya 4, maka untuk mencari jumlah 20 suku pertama adalah Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. N-nya berapa? N-nya 20. A-nya? A-nya 3. Nah, yang 4 itu apa? Yang 4 itu adalah B atau bedanya. Sehingga perhitungannya adalah setengah dikali 20 menjadi 10, 2 dikali 3 menjadi 6, ditambah N min 1. N-nya itu 20 dikurangi 1 19, B-nya itu 4. Jadi 19 dikali 4 adalah 76. Maka 10 dikali 6 ditambah 76 adalah 10 dikali 82. Hasilnya adalah 820. Maka jumlah dari 20 suku pertama deret 3 tambah 7 tambah 11 adalah 820. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. SN-nya sebagai apa, lalu misalnya ada N, ada A, dan ada B. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Ada lagi? Kali buka? Udah.
waktu diskusi sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke, karena sudah selesai semua, sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Baik, semuanya silakan berdiri. Karena kita belajar matematika, jadi ice breaking-nya juga penjumlahan ya. Baik, selanjutnya kita presentasi kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismawati. Nama saya Dini Afriani. Nama saya Alif Muhammad Ibrahim. Nama saya Raja Setia Ramadan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai LKPD 2. Jadi diketahui barisan terdepannya sini M-nya itu 15, C itu 15, A-nya 20, B-nya itu 4, lalu dibagi 2 jadi 48. 15 dikali 48 sampai dengan 720. Maka kapasitas gedung terdapat 720. Ada yang mau ditanyakan? Untuk menghitung N kedua, apa bisa langsung dari langkah pertama atau harus di langkah ketiga? Bisa dihitung dari langkah pertama, tapi karena di sini N15 yang bilang ganjil, jika dibagi 2 akan menimbulkan koma dan kita akan sedikit kesulitan untuk menghitung. Jadi pakai langkah ketiga. Gimana Pak? Sudah paham penjelasan dari Rakyat? Sudah jelas. Baik, kelompok 2 sudah selesai menjelaskan materi. Ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup. Boleh ditutup untuk kelompok 2. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 selesai. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Evan Sunanda. Saya Fatia Cepat. Saya Bunda Selesai. Saya Bagus Anwar. Oke, di sini kami akan menjelaskan LKPD 2 angka 3. Di sini ada aturan mainnya. Dalam kotak tersedia 10 bendera dan harus dipindahkan ke dalam botol yang tersedia satu demi satu, 3 sekaligus. Semua peserta lomba mulai bergerak dari start dari botol nomor 10 untuk mengambil bendera dalam kotak. Sebelum ke pertanyaan, kita selesaikan dulu U sebelumnya atau UN sama dengan A ditambah N minus 1 dikali B sama dengan 10 ditambah 10 dikurang 1 dikali
dikali 8 sama dengan 72. Jadi hasilnya 10 ditambah 72 sama dengan 82. Ditanyakan jarak tempuh. Kita pakai rumus SN, yang dimana SN sama dengan S10. S10 sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Sama dengan 10 dibagi 2, A-nya sama dengan 10 ditambah UN. Yang barusan sama dengan 82. 10 ditambah 82 itu 92. 92 dibagi 2 itu sama dengan 46. Jadi 10 dikali 46 itu sama dengan 460. Jadi ini hasil jarak yang ditempuh dari start ke kota. Peserta harus mengembalikan BBM 1 ke dalam start, jadi harus ulang balik. Maka hasilnya 2 SN. Jadi 2 SN sama dengan 2 kali 460. Hasilnya 920. Ini jarak yang ditempuh peserta nomor. Sip, Pak Tia sudah menjelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Baik, Naila. Mengapa bisa menjadi 2 SN? Izin menjawab pertanyaan dari Naila. Mengapa jadi 2 SN? Itu karena setiap orang yang sudah memindahkan bendera harus kembali lagi ke titik start. Jadi jarak tempuhnya dikali 2. Bagus sekali penjelasannya. Naila, bisa dipahami penjelasan dari Bagus? Bisa, Bu. Baik, kalau kelompok 3 sudah menjelaskan LKPD nomor 3. Ada yang mau ditanyakan lagi selain Naila? Enggak, cukup ya? Oke, kelompok 3 sudah cukup, silakan tutup dulu presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Kalau lebih maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, presentasi kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai, dan kalian juga sebagai sebagai kelompok yang tidak ke depan itu sudah menanggapi dengan baik. Bertanya ketika kalian mengalami sulit dipahami seperti itu, ya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, diskusi hari ini sudah selesai. Oleh karena itu LKPD-nya boleh dikumpulkan. Oke, kelompok 3, 2, 1. Karena diskusi dan presentasi sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Sudah. Sebelum selesai, sebelum ditutup, ada post test dulu. Tadi kan ada pretest. Kalau ada pretest maka akan ada post test. Silahkan keluarkan handphonenya, di-scan barcode-nya, dikerjakan secara mandiri sebagai tugas mandiri dari nilai pengetahuan yang akan Ibu ambil. Waktunya sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Ada berapa soal? Ada 5. Jawaban yang pertama masih ingat? Jumlah 14 suku pertama, jawabannya berapa? Betul sekali, negatif 429. Jawaban nomor 2 itu adalah 14. Yang ditanyakan itu nilai A-nya ya? Oke, jawaban nomor 3, 308. Jawaban nomor 4, 552. Jawaban nomor 5,
3.600. Keren, berarti betul semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Pembelajaran kita selesai. Sebelum kita tutup, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau menarik kesimpulan dulu sebelum Ibu beri kesimpulan untuk kalian? Oke, Naila. Hari ini kita sudah belajar bagaimana menghitung jumlah suku barisan aritmatika. Ya, bagus sekali Naila. Hari ini kita sudah belajar cara menghitung jumlah dari barisan aritmatika atau disebut sebagai deret aritmatika. Selain Naila, ada lagi yang mau menarik kesimpulan? Oke, Isna. Deret adalah jumlah dari suatu bagi bilangan. Ya, betul sekali Isna. Deret adalah jumlah dari suatu barisan. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah deret adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Bisa kalian baca di sini, jika barisan aritmatika adalah U1, U2, maka deret adalah U1 ditambah U2 dan seterusnya. Sehingga untuk menghasilkan SN atau jumlah deret itu harus menentukan UN-nya terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kesimpulan sudah. Selanjutnya itu adalah refleksi. Nah, Ibu mau tanya dulu ke kalian nih. Oke. Apakah kalian memahami konsep materi yang dipelajari hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Yang kedua, ada tidak bagian mana yang belum kalian pahami? Enggak Bu, udah paham semua, yakin? Yakin, alhamdulillah. Nah, yang ketiga, pembelajaran berkelompok lalu diberi LKPD itu bisa membantu kalian lebih memahami pembelajaran? Bisa. Oke, kalau seperti itu berarti nanti belajar matematika kita kelompok aja ya. Oke. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah sangat bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas barisan geometri. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mau kasih satu pesan untuk kalian. Teruslah bermimpi yang besar karena kalian punya Allah yang maha besar. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Oke, silakan Bagus sebagai ketua kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dunia ya. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.